Ini bukan sekedar pipa, ini adalah jalur kekuasaan. Di dunia modern, energi bukan hanya kebutuhan. Energi adalah alat kontrol geopolitik. Dan tidak ada negara yang memahami ini lebih baik dari Rusia. Rusia membangun jaringan pipa ribuan kilometer. Salah satu yang paling strategis adalah pipa minyak dari Siberia Timur menuju China. Panjang jalurnya mencapai sekitar 4.700 km. Melalui jalur ini, jutaan ton minyak mentah mengalir setiap tahun. Bukan hanya energi, tapi juga pengaruh ekonomi dan politik. Dalam geopolitik, energi bisa menjadi senjata tanpa peluru. Dengan mengontrol suplai energi, sebuah negara bisa menekan ekonomi lawan, mempengaruhi kebijakan luar negeri, bahkan menentukan stabilitas suatu kawasan. Dan Rusia memainkan strategi ini dengan sangat sistematis. Selain jalur darat, Rusia juga membangun jalur laut yang jauh lebih sensitif. Nord Stream, pipa ini diletakkan di dasar Laut Baltik, menghubungkan langsung Rusia ke Eropa Barat. Panjangnya sekitar 1.230 km. Melalui jalur ini, gas alam Rusia mengalir langsung ke negara-negara Eropa, tanpa melewati negara transit. Ini bukan hanya efisiensi, ini adalah strategi bypass geopolitik. Rusia kemudian memperkuat pengaruhnya dengan proyek lanjutan Nord Stream 2. Tujuannya jelas, meningkatkan kapasitas suplai gas ke Eropa. Namun, proyek ini tidak hanya soal energi. Ia menjadi simbol ketegangan antara Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Karena semakin besar keuntungan energi, semakin besar pula pengaruh politiknya. Di suatu sisi, Eropa membutuhkan energi, di sisi lain, ketergantungan pada Rusia menciptakan risiko strategis. Inilah dilema geopolitik modern. Apakah energi hanya soal kebutuhan atau alat dominasi? Dengan jaringan pipa darat ke China dan jalur laut ke Eropa, Rusia tidak hanya menjual energi, mereka membangun pengaruh lintas benua. Ini adalah strategi jangka panjang, mengikat ekonomi negara lain melalui kebutuhan energi. Pada akhirnya, pipa ini bukan hanya infrastruktur, ia adalah alat diplomasi, alat tekan, dan alat kekuasaan. Di dunia modern, perang tidak selalu menggunakan senjata. Kadang ia mengalir perlahan di dalam pipa sepanjang ribuan kilometer. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar mengendalikan dunia? Negara dengan senjata atau negara yang mengendalikan energi?